Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zumaroh, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang. Pada video ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Pada kegiatan ini akan menampilkan 3 orang pemateri yang juga merupakan calon guru penggerak angkatan 10, yaitu saya sendiri, Siti Zumaroh SPDI, dan yang kedua adalah Indriati Dwi Nuraini SPD, dan yang ketiga adalah Ida Nurhasanah SPD. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Adapun tujuan kegiatan ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil belajar Pancasila. Lini masa. Yang pertama, kami berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Kedua, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan yang ketiga, mengundang seluruh dewan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil belajar Pancasila. Rencana perbaikan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, dan berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Harapan saya, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Diseminasi budaya positif di sekolah saya dengan 3 orang pembicara, yaitu saya sendiri Siti Zumaroh, Ida Nurhasanah, dan juga Indriati Dwi Nuraini. Adapun materi yang dipaparkan dalam kegiatan ini ada 8, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadzah Martina Wilujeng Nurhasanah SPD, pengurus Yayasan Bidang Pendidikan Samratul Fuad. Yang kami hormati Ustadzah Siti Zumaroh SPDI, Kepala Sekolah SDIT Buhati, sekaligus pemateri pada hari ini. Yang kami hormati pemateri 2, Ustadzah Indriati Dwi Nuraini SPD. Yang kami hormati
Ustadzah Ida Nur Hasanah SPD, pemateri yang ketiga pada hari ini. Kemudian yang kami hormati Ustadzah Novi Silvani SPD GR selaku Wakil Kurikulum SDIT Buahati, Ustadzah Nelly Hidayati, Wakil Kesiswaan SDIT Buahati, dan tentunya yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai, seluruh Ustadz Ustadzah SDIT Buahati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia rahmatnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan tentunya nikmat untuk bersama-sama di sini, insya Allah dalam rangka Thalabul Ilmi, ya, dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif, yang insya Allah tentunya semuanya dalam kondisi yang sehat dan tentunya siap untuk menerima materi yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada uswah kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di ruangan ini termasuk salah satu umat beliau yang nantinya kelak berhak mendapat syafaatnya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, Ustadzah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, saya akan bacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kemudian yang kedua, tilawah. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars CSIT. Kemudian yang keempat, sambutan dari yayasan. Kemudian yang kelima, acara inti yaitu presentasi diseminasi budaya positif oleh ketiga pemateri kita pada hari ini. Dan yang terakhir, penutup. Dan untuk menghemat waktu kita pada siang hari ini, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang berikutnya itu tilawah Al-Quran yang pada kali ini akan dibawakan oleh Ustadz baru stok lama, ya. Yaitu Ustadz Habibun Nazar. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil-zalimina nara ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yaslil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa wa istabraqim muttaqiina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan syukran jazakallah khair kepada Ustadz Habibun Nazar yang sudah membawakan tilawah Al-Quran beberapa ayat dari surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Al-Quran tadi menambah keberkahan acara kita di siang hari ini. Amin. Amin. Baik, Ustadz Ustadzah, untuk yang acara yang berikutnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars CSIT yang akan dipandu oleh Ustadzah Novi Silvani SPD GR. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, batik serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad dan cita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, batik serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad dan cita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Jazakillahir kami ucapkan kepada Ustadzah Nafi Silvani SPDGR. Ustadz-ustadzah, sebelum menginjak acara yang berikutnya, saya ingin nyapa dulu ya Ustadz-ustadzah. Kayaknya dari tadi kurang semangat nih, biar lebih semangat lagi.
Ustadz, Ustadzah, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, ternyata energinya masih banyak ya. Jadikan kegiatan hari ini itu sebagai tolabul ilmi yang insya Allah memberatkan timbangan kita di amal ibadah kita di yaumil akhir nanti ya. Dan mudah-mudahan perantara itu kita semua bisa masuk ke surganya Allah. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan sekali lagi lewat perantara kita belajar bersama di sini, kita bisa dimudahkan untuk menuju surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk bisa lebih semangat lagi, mari kita sama-sama dengarkan sambutan dari pengurus Yayasan Samratul Fuad bidang pendidikan, Ustadzah Martina Wilujeng Nur Hasanah SPD. Kepadanya persilahkan. Terima kasih Ustadz Sobirin selaku MC ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz-Ustadzah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Alhamdulillah. Semangat ya. Habis makan ikan katanya, jadi harus semangat. Biasanya ayam terus, nah ini baru ikan, jadi semangat ya Ustadz-Ustadzah. Alhamdulillahirrabbilalamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama tak pernah lupa untuk mengajak semuanya kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini meskipun belum merasakan situasi yang adem di kelas, tapi hangat ini ya, hangat sekali ya. Saya di depan nggak kebagian kipas angin, kayaknya sumuk banget Pak. Semoga nanti bisa segera merasakan kedinginan di dalam kelas ya. Amin. Amin semuanya ya ibu-ibu ya. Bapak-bapak enggak, ini berarti enggak usah bapak-bapak. Oh sudah. Kemudian salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau. Dan kelak semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah ya, pada siang hari ini saya hadir di sini untuk memberikan sambutan ya. Kata Bu Zum, Bu Tina besok hari Rabu ngasih sambutan nggih. Insya Allah siap ya. Sambutan itu kan durasinya cuma 10 menit ya Bu Zum. Kalau jadi pemateri kayaknya belum siap Bu Zum. Tapi kalau hanya sambutan insya Allah siap. Dan dalam acara ini ya kebetulan kaitannya adalah dengan program guru penggerak ya, yang dalam rangka untuk menyelesaikan modul 4.1 apa 1.4. Berarti nggak ngantuk. Ini yang punya modul pada senyum-senyum ya. 1.4 ya, tentang aksi nyata diseminasi budaya. Jadi ini semoga menjadi obat saya bahwa guru penggerak ini adalah program dari pemerintah yang legal ya, dan ini sangat bagus sekali untuk bisa kita ikuti programnya ya. Jadi kalau kemarin itu mikirnya insecure banget ya kan, ngapain sih emang, bahkan kalau di TikTok itu kan ada ya, sekarang S1 biyen kan kanggo ya, saiki ora kanggo. S2 saiki kalah, semuanya itu kalah dengan guru penggerak ya. Semuanya kalah ini kalau dalam institusi negeri ya. Di tempat saya itu berarti guru penggerak itu sesuatu yang istimewa ya. Dan ternyata memang karena memang susah ditempuh ya untuk menjadi seorang guru penggerak ya. Bu Novi sama Bu Nelly ini selamat ya yang sudah duluan ya. Ternyata juga dapat rewardnya juga ada dari pemerintah ya.
Saya malah tidak tahu Bu Zum dari awal. Ini orang tiap minggu pada keluar ada acara, emang duitnya nggak habis ya. Ternyata alhamdulillah difasilitasi oleh pemerintah. Saya tahu kemarin. Jadi teman saya itu teman seangkatan saya SMA, ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol ke jadi ngajak ketemuan Bu Zum, terus cerita dia bilang gini, Tin, kayak pinter kok orang gue daftar sih eman-eman onyong beus dan sebagainya katanya kayak gitu lah, pinter biyen dong sekolah, saya ki mumet mikiri pecah-pecah kayak gitu ya. Alasannya mesti sebenarnya nggak boleh ya, alasan anak-anak ya, aku lagi sibuk nggak sempet Zoom dan sebagainya, itu sebenarnya alasan yang klise ya. Aslinya kembali kepada diri kita yang mungkin belum niat dan dalam tanda kutip mungkin males ya, sebenarnya itu. Kemudian dia cerita, saya sekarang udah jadi apa namanya, satunya guru penggerak Bu Zum, PP ya, jadi PP. Emang orang kesel minggu-minggu mangkat, lah kesel loh, ditransfer kok, ditransfer ya. Dan kayak kemudian aku meluruskannya juga Bu Zum, ya, jangan sampai itu kembali karena materi ya. Tapi apa? Bahwa kita bekerja itu ya bukan karena materi semata, itu adalah bonus. Kata teman saya, sebenarnya bukan itu yang diinginkan, ya itu alhamdulillah sih dapat. Cuman yang penting adalah bagaimana kita terus bergerak untuk apa? Mendapatkan hal-hal yang baru seperti itu. Jadi programnya itu memang luar biasa dan harapannya ketika sudah mendaftar dan melakukan dan melalui prosesnya, harapannya adalah bagaimana guru penggerak ini bisa menjadi benar-benar penggerak bagi teman-temannya. Jadi pengimbasan itu benar-benar dirasakan oleh teman-teman yang lain. Nek bahasa mbiyen ki ojo pintere nggo ya. Bu Nelly, Bu Novi yang sudah lulus berarti harus teman-temannya itu harus dikasih imbasan. Ya, ini loh seperti ini ya. Karena munculnya guru penggerak ini salah satunya adalah dalam rangka untuk mendukung kurikulum merdeka, ya kan? Bagaimana sekolah sekarang diberikan kemerdekaan untuk melayani anak-anak, ya, sehingga gurunya itu didesain sebagus mungkin agar anak-anak kita itu merasakan benar-benar belajar yang merdeka tetapi tetap bermakna, nah, itu ya. Jadi intinya memang interaksi dan apa namanya, komunikasi dengan orang-orang yang masih bersemangat itu memang penting. Dan ini terbukti ya ketika Rasulullah menyampaikan bahwa kita itu adalah cerminan dari teman-teman kita, ya kan. Kalau kita bergaulnya dengan orang yang menjual minyak wangi, maka kita akan ketularan wanginya sama. Makanya ini saya mau bergaul dengan orang-orang yang semangat dalam tadi tolabul ilmi, ya, bagaimana menganggap bahwa ini adalah bagian dari proses kita, ya. Jadi kalau dalam surat Ali Imran apa ya Bu Zum, yang bahwa ketika generasi Robani itu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, sama ya, bahwa kita itu sebagai guru harus tetap belajar meskipun kita tugasnya adalah mengajar, ya. Itu adalah sebuah sunatullah yang akan tetap berjalan, ya. Itu nggih Ustadz-ustadzah, nanti semoga bisa dilanjutkan, ya, diikuti lagi. Insya Allah kalau ada pembukaan lagi saya daftar Bu Zum. Nanti bareng sama ustadz-ustadzah di sini, nanti kita bareng, ya kan? Ya, ngerjainnya yang seperti ini lokakarya, ya, kemudian presentasi itu kita bareng, ya. Iuran puara kaiki dasar ono sing transfer, ya kan? Nah, itu. Jadi insya Allah saya luruskan bahwa insya Allah ini adalah dalam rangka tolabul ilmi. Lah kok guru penggerak KP, ya, ketua bidang yayasan, ketua bidang pendidikannya masih jauh, nanti ketinggalan nggak tahu infonya. Itu nggak Ustazah nggak? Sepertinya tidak pantas kalau saya harus berpanjang lebar. Ini pembicara yang 1, 2, 3 sudah menunggu-nunggu, ya, terus pingin presentasi untuk menyampaikan diseminasi
budaya positif ya. Insya Allah sudah terbentuk ya Bu di SDIT, tinggal dijaga dan mungkin kalau ada hal-hal yang baru kita perbarui. Itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakillah khair kepada Ustazah Martina yang sudah menyampaikan sambutannya. Satu kalimat yang saya tangkap dari banyak kalimat yang dikeluarkan, itu terus bergerak dalam hal kebaikan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi meningkatkan motivasi bagi ustadz-ustadzah yang berniat untuk mengikuti program CGP, calon guru penggerak di angkatan berikutnya ya. Dan bagi yang belum berkesempatan, tentunya tetap jadi guru yang tadi terus bergerak dalam kebaikan, jangan malas bergerak atau mager. Oke, baik, untuk acara selanjutnya itu acara inti, yaitu presentasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita, yaitu Ustadzah Indriati Dwi Nuraini SPD. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz-ustadzah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, ya. Tetap semangat, nggih. Ya. Yang kami hormati Ustadzah Siti Zumaroh selaku Kepala Sekolah SDIT, Ustadzah Martina tadi ya sudah keluar sebagai Yayasan Bidang Pendidikan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan, dan ustadz-ustadzah semua yang berbahagia. Ya, jadi izinkan saya untuk menyampaikan ini diseminasi budaya positif. Sebelum itu, sepertinya kok lemes ini, ustadz-ustadzah nih. Perlu dikasih ice breaking nih ya. Nah, coba. Mungkin ini sudah biasa ya. Coba ustadz-ustadzah, mohon izin ustadzah Zoom dan semuanya, mohon berdiri semuanya ustadz-ustadzah. Berdiri. Coba kita ini ya. Kita rentangkan tangan dulu. Pinggir kanan, pinggir kiri. Ustadzah Suki meminggirkan dengan temannya, nanti soalnya ada adegan berpelukan, gitu ya. Coba kita angkat tangannya ke atas, ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan didekatkan, ya. Lagunya, coba nih, saya akan menyanyi dulu ya. Tangan ke atas, gapai impian. Tangan ke samping, merangkul teman. Ayo dirangkul temannya. Tangan ke depan, fokus harapan. Tangan didekatkan, bertepuk tangan. Bilang ya. Ya, 1, 2, 3. Tangan ke atas, gapai impian. Tangan ke samping, merangkul teman. Tangan ke depan, fokus harapan. Tangan didekatkan, bertepuk tangan. Sekali lagi. Tangan ke atas, impian. Tangan ke samping, merangkul teman. Tangan ke depan, fokus harapan. Tangan didekatkan, bertepuk tangan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Ya, oke ya. Dimohon untuk duduk kembali. Mohon maaf, saudara semuanya. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih bisa dari panjenengan semua. Bukan. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Saya lebih suka jalan-jalan, ya, saudara. Mohon maaf. Jadi kita sama-sama belajar tentang ke sebuah kebaikan gitu ya.
Ya, jadi budaya positif itu ya sesuai dengan Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu bibit tanaman, dan lain sebagainya. Jadi, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah dapat diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi, umpama seorang guru itu adalah sebagai petani, ya Ustaz-Ustazah. Jadi, kalau anak-anak itu adalah sebagai apa tadi? Sebagai bibit tanaman, ya. Kita membawa anak-anak, jangan sampai bibit tanaman yang sudah unggul itu menjadi tidak unggul lagi. Kalau bisa, bibit yang kurang bagus dipegang kita menjadi apa? Sudah menjadi unggul, begitu ya. Jadi yang unggul menjadi lebih unggul, yang kurang unggul menjadi maksimal, gitu. Sekarang yang pertama adalah pemahaman budaya positif. Ini pertanyaan sekitar budaya positif. Satu dalam, mohon maaf, apa itu budaya positif? Apa Tat? Ustadz lama ke budaya positif? Budaya yang di situ kita itu menjadi apa ya? Menjadi tenang, kemudian nyaman, Ya. terus bisa membawa kita ke hal yang baik. Ya. Terima kasih Tat. Ini budaya positif adalah budaya yang nyaman. Di situ kita menjadi tenang dan baik. Coba Ustazah Castin, budaya positif itu apa Us? Saya kok baru masuk ya, Us? Gimana ini? Yang positif aja. Positif itu, bismillahirrahmanirrahim, dia berusaha untuk menjawab. Ini jangan otak atik harusnya ya. Ngetok-ngetok soalnya sih. Ya, untuk budaya positif, mohon maaf tadi belum sempat mendengar secara keseluruhan. Untuk dari segi kata positifnya sendiri itu adalah kebaikan, seperti itu ya. Tadi intinya apa-apa yang berkaitan dengan kebaikan pastinya hasilnya nanti akan menimbulkan kebaikan juga. Seperti itu, mohon maaf. Kita upload jawaban dari Ustazah Castin. Saya tidak menanyakan yang sudah lulus guru penggerak ya, pasti bisa menjawabnya dengan baik. Bagus ya, budaya positif itu sudah tersampaikan oleh Ustadz-Ustadzah semua, diwakili oleh Ustadz yang ganteng, siapa tadi? Saya kok lupa, Ustadz Habib dan Ustadzah Castin. Sekarang pertanyaan yang kedua, apakah sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif? Sudah ya. Jadi seperti yang kita lihat, contohnya apa Ustadz-Ustadzah? Contohnya makan dengan tangan kanan, baca Al-Quran. Setiap hari sekolah kita dari pertama masuk, gitu ya, Ustadz-Ustadzah sudah menyalami anak-anak, begitu ya. Itu adalah budaya positif. Terus apalagi Asmaul Husna, sholat duha, sholat berjamaah, makan dengan tangan kanan dan lain sebagainya. Termasuk dalam segi life skill, kita sudah menanamkan budaya positif sudah lama, ya. Budaya positif yang sudah ada di kita itu, maka kita harus senantiasa meningkatkannya, ya. Lanjut, jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebaikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, itu secara teori dan memang harus diterapkan seperti itu. Tapi selama ini kita sebagai guru itu merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan kepada siswa yang melakukan perbuatan baik.
kita akan lihat bagaimanakah secara teori tentang hukuman, tentang penghargaan, seharusnya kita menyikapi siswa yang berbuat salah itu bagaimana, dan siswa yang berbuat baik itu bagaimana, ya. Mari kita lihat konsep inti budaya positif. Ini tulisannya naik turun tadi malam karena diunduh ya. Jadi yang pertama itu disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, terus posisi kontrol dan segitiga restitusi. Lanjut. Sekarang adalah menuju ke disiplin positif. Ya. Ketika mendengarkan kata-kata disiplin, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu semuanya, ya? Coba sekarang kata disiplin. Saya harus jalan kemana ini? Ke Ustadz Wendy. Ketika mendengarkan kata-kata disiplin, kira-kira apa yang ada di benak Ustadz Wendy? Kalau disiplin sih lebih ke bagaimana kita menaati aturan-aturan yang ada, kemudian kita ikuti aturan itu. Kemudian kalau contohnya yang pastinya itu ya, contohnya kita harus datang tepat waktu. Walaupun saya sendiri kadang tidak tepat waktu. Ya. Itu disiplin. Oh iya. Ya, berarti disiplin, tepat waktu. Nah, ini Ustazah sekarang. Saya melewati CGP calon guru penggerak yang angkatan selanjutnya. Kira-kira menurut Ustazah Salis, disiplin itu apa, Us? Pegang sendiri, Us. Disiplin itu kita konsisten dengan apa yang sudah kita rencanakan. Iya, betul semua ya. Disiplin itu menurut Ustazah itu konsekuen dengan apa yang telah kita rencanakan. Oke? Arti disiplin itu dari bahasa Latin yaitu disiplina. Artinya yaitu belajar, ya. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, dengan peraturan, kepatuhan pada peraturan. Ya, jadi tadi yang dijawab Ustaz Wendy itu seperti itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir, Ustazah. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya. Jadi kalau murid yang memiliki disiplin positif itu akan memiliki motivasi internal dari dalam yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang nilai-nilai kebajikan universal itu ya, nanti bisa dibaca sendiri teorinya dari mana-mana. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang sudah kita laksanakan, ya, yang sering ini nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang ini nanti ada hubungannya dengan Ustazah Ida ya tentang keyakinan kelas, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sekarang teori motivasi perilaku manusia. Ini saya juga mohon tanggapannya biar tidak ngantuk nih, saya minta tanggapan-tanggapan aja. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu atau Ustazah itu hadir mengajar di kelas, tepat waktu ya, datang tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Ustazah? Motivasi yang mendasari datang tepat waktu. Puji kepala sekolah. Ayo coba. Motivasinya biar dipuji kepala sekolah. Oke, dipuji kepala sekolah, jujur nemen ya. Terus yang laki-laki, Ustadz Wendy sudah, Ustadz Riflan. Iya, biar dapat reward. Biar dapat reward, bagus ya. Satu lagi, Ustadz yang diam, Ustadzah yang sedang menulis.
Apa Us? Kelas 1 Ustazah, jadi memang harus tepat waktu. Takutnya terjadi apa-apa di kelas seperti itu. Motivasinya berarti biar bertanggung jawab. Ya. Ya, motivasi yang ketiga ini bertanggung jawab biar dicontoh murid-muridnya, begitu ya. Itu jadi tadi ada 3 tanggapan, mendapatkan reward, takut dengan kepala sekolah, nanti nggak dapat reward lagi, nanti Ustazah Zum memanggilnya, begitu ya. Ini kok datang terlambat terus Iki, lihat ke Ustazah siapa? TU. Nah ini banyak nih harus kita panggil nih. Tapi Ustazah Zum baikkan kok, nggak sampai di foto begitu ya. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi yang disampaikan oleh siapa tadi Ustazah Ija, biar disayangi kepala sekolah begitu ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua karena ingin mendapatkan reward itu disampaikan oleh Ustaz Riflan. Terus yang ketiga karena Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu diri sendiri sebagai teladan yang diucapkan oleh Ustazah yang di belakang itu ya. Jadi sebenarnya Ustazah teori motivasi perilaku manusia itu yang mudah-mudahan kita jangan di nomor 1 dan nomor 2 ya. Kita itu nomor 1 itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jangan-jangan aku mangkat esok biar diperhatikan Ustazah Zum. Terus yang kedua mendapatkan imbalan. Nah aku nanti dapat reward setiap berapa bulan sekali itu ada reward dari Ustazah. Nanti kalau enggak dapat reward lagi kalau aku enggak berangkat pagi gitu ya. Terus yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Tadi adalah sebagai contoh pada murid-muridnya ya. Inilah yang harus kita motivasi internal ini yang harus menjadi tujuan disiplin positif. Yang nomor 1 dan 2 ada nggak apa-apa Us, sedikit aja begitu ya. Yang nomor 3 dibanyakin ya begitu. Lanjut. Sekarang adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini tulisannya bubar Ustazah Ida. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jangan ketawa Ustazah Nelly ya. Jadi hukuman itu adalah sebuah bentuk sanksi ya, akibat langsung dari tindakan melanggar hukum. Biasanya bersifat negatif dan tujuannya itu menghukum. Kalau konsekuensi itu mencakup dampak dari tindakan atau keputusan. Misalkan kalau datang terlambat itu membaca surat Al-Baqarah misalkan kalau kelas tinggi gitu ya. Di depan pintu misalkan. Ya, nah, mari kita lihat selanjutnya. Ini pertanyaan buat ustazah-ustazah semua. Mencatat 100 kali di dalam buku ya dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi di sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi Ustazah? Apa Ustazah ya? Konsekuensi kata Ustazah. Nomor 2 nggak apa-apa Us, bener. Nanti kita lihat kunci jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ustaz MC merupakan apa? Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu pas zaman pandemi. Itu merupakan hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret itu hukuman apa konsekuensi Ustazah? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ustazah Riza ada nggak yang suka senggol-senggol nih? Apa ini? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini hukuman apa konsekuensi? Ustazah Linda. Hukuman kata Ustazah Linda. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ustadz PJOK, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Tetot. Inilah ya, jadi yang tadi salah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu karena pelajarannya
Jadi itu merupakan pemanasan. Jadi itu bukan sebuah hukuman, tetapi konsekuensinya seperti itu. Oke? Bisa dipahami nggih, Ustaz-Ustazah? Lanjut biar cepat. Lah ini dihukum oleh penghargaan. Ya, jadi bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman sebenarnya ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal itu akan ada faktor ketergantungan. Ini misalkan gini, anak-anak siapa yang nilainya 100? Ustazah kasih coklat. Bisa ya? Oh saya ini Ustazah bawa coklat buat kamu. Besoknya lagi yang dapat nilai 100 ada lebih banyak. Oh saya mendapatkan nilai 100, saya dapatnya es krim dong gitu ya. Selalu akan meminta lebih, itu tidak bagus ya. Jadi lanjut, dihukum oleh penghargaan ini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu memang tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Bisa ini yang kita garis bawah ini penghargaan merusak hubungan. Ini biasanya non sewu nggih, kalau mungkin seseorang dikasih reward atas prestasinya gitu ya. Padahal misalkan Pak Wendy itu selalu datang tepat waktu, tidak pernah tepat waktu. Pak Riflan datang tepat waktu, tapi ada yang bolong, tapi yang dikasih reward itu Ustadz Riflan, bukan Ustadz Wendy. Ustadz Wendy jadi dongkol. Bisa nih Pak Riflan, jangan-jangan mereka pas itu tidak ceklok, tidak pinjer gitu ya. Makanya tidak kelihatan gitu. Jadi akan menimbulkan sebuah penghargaan yang merusak hukuman. Padahal harusnya saya tuh yang harus mendapatkan gitu ya. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Ya, jadi hanya karena sebuah penghargaan itu adalah sebuah alasan yang kuat kita melakukan hal-hal yang baik. Oke, kita lanjutkan biar cepat. Sekarang restitusi itu nanti akan lebih panjangnya akan disampaikan oleh Ustazah Zum. Kita ini saja ya. Jadi ada hukuman, penghargaan dan restitusi. Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat dan lain sebagainya. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ustazah Zum. Inilah bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti Ustazah bisa membacanya ya, atau bisa bisa nanti akan diulang oleh Ustazah Zum. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jangan-jangan nanti ketika kita sudah di jalan ketemu dengan murid yang tidak menyapa kita, jangan-jangan anak-anak kita itu dendam sama kita. Karena apa Ustazah? Karena dulu pernah dihukum, begitu ya. Ngapain sih nanyain Ustazah? Karena apa? Karena saya dulu pernah dipermalukan di depan umum, gitu ya. Menegurnya di depan kelas sehingga saya malu. Ngapain saya tanya, gitu ya. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Restitusi itu adalah merupakan jalan pilihan, ya. Nanti akan dikupas tuntas oleh Ustazah Zum. Lanjut ya. Jadi ciri-ciri restitusi ada 9. Ini materi saya sudah selesai ya Us ya. Jadi nanti dilanjutkan oleh Ustazah Ida tentang lupa saya. Keyakinan kelas. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang ada. Saya Sabi Lahir kami sampaikan kepada Ustazah Indriati Dwi Nuraini SPD yang sudah menyampaikan materi pertama tentang budaya positif yang di dalamnya ada hukuman dan konsekuensi ya. Alhamdulillah kita jadi tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Baik, untuk menghemat waktu, langsung kita menuju ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Ustazah Ida Nur Hasanah SPD. Kepadanya waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Masih semangat Ustadz Ustadzah? Coba saya sapa dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih ya atas waktunya ya. Kepada yang terhormat Ustazah Zumaroh selaku Kepala SDIT Buah Hati, kepada Ustazah Novi Silvani selaku Waka Kurikulum, dan kepada Ustazah Nelly Hidayati selaku Waka Kesiswaan, serta Ustadz-Ustadzah yang saya banggakan ya, yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di siang hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang diseminasi budaya positif ya. Tadi Ustazah Indri sudah menyampaikan tentang banyak sekali materi nggih. Ada disiplin positif, kemudian ada apalagi tadi Ustazah? Ada motivasi ya, motivasi, kemudian ada hukuman dan penghargaan. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif selanjutnya, yaitu keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan kelas itu melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan menyampaikan pendapat ya. Jadi keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan anak-anak didik kita yang ada di kelas itu. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan dibentuk keyakinan kelas adalah menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Dengan membiasakan keyakinan kelas yang telah disepakati akan membentuk budaya positif. Nah, ini ya, jadi diharapkan ya kita nanti di kelas itu membuat sebuah keyakinan kelas ya. Kemudian, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, di sini ya ada sebuah ini ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa? Kenapa sih kita harus memakai helm? Mungkin Ustadz Thoyiban bisa menyampaikan pendapatnya. Untuk meminimalisir dampak dari kecelakaan. Ya. Alhamdulillah, untuk meminimalisir dampak dari kecelakaan. Ustazah Ida, monggo. Biar keren. Pakai helm biar keren. Biar keren pakai helm ya. Itu ya. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan ya? Awalnya mungkin ketika kita memakai helm ya, itu takut kena razia Pak Polisi ya. Kita takutlah, pone orang nganggo helm nanti takut ditilang ya. Itu seperti itu. Padahal seharusnya ketika kita memakai helm adalah tujuan kita adalah demi keamanan seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Thoyiban ya. Jadi adanya keyakinan bahwa ketika kita memakai helm adalah untuk keselamatan kita ya. Demikian juga ketika kemarin pada masa pandemi ya, kita memiliki peraturan harus mencuci tangan, memakai masker ya. Kemudian menjaga jarak ya. Itu kenapa sih kita melakukan itu? Mungkin Ustazah Erna bisa menyampaikan pendapatnya. Biar mencegah penularan. Ya, biar mencegah penularan. Ustadz Fadil, kenapa kita harus memakai masker? Untuk meminimalisir itu juga tadi Ustazah Erna bilang, meminimalisir terjangkitnya virus waktu itu. Ya. Oke, terima kasih. Betul ya. Jadi kenapa waktu itu ada peraturan memakai masker ya? Ustazah masih ingat nggak zaman pandemi ya? Operasi yang digelar polisi itu bukan lagi operasi surat menyurat, tapi operasi yang digelar adalah apa? Pakai masker ya. Nah, motivasi kita ya, kalau itu sebuah aturan ya, kita ada aturan memakai masker, cuci tangan ya. Kalau kita hanya memenuhi itu,
aku mau pergi pakai helm, pakai masker biar tidak ditilang polisi ya. Itu sebenarnya itu kan ada sebuah peraturan. Tapi kalau kita tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Indri ya, itu termotivasi dari dalam diri kita bahwa ketika kita pakai masker, pakai helm itu untuk keselamatan diri kita ya. Jadi di sini perlu dibangun keyakinan. Keyakinan untuk apa? Keyakinan untuk menjaga kesehatan ya. Mungkin itu. Jadi kenapa tidak peraturan? Kenapa keyakinan? Peraturan memang harus ada, tapi yang lebih penting lagi adalah menimbulkan keyakinan dalam diri kita, motivasi supaya kita melakukan peraturan itu bukan karena orang lain, tapi untuk keselamatan diri kita sendiri. Nah, dengan adanya peraturan-peraturan tadi ya yang di kelas, misalkan datang tepat waktu, ya kemudian memakai alas kaki ya, kita terapkan ada peraturan itu, kemudian kita terapkan, kita katakan kepada anak-anak, nah kalau kamu datang tepat waktu ya, kamu pasti akan lebih siap untuk belajar. Nah, kalau kamu datang tepat waktu ya, pasti kamu akan lebih semangat lagi untuk belajar. Jadi kita pahamkan kepada anak-anak, berarti nilai yang diterapkan apa Ustazah? Disiplin, ya disiplin. Atau peraturan selanjutnya. Dengan ketika kita menerapkan itu ya, akan terjadi lingkungan yang positif sehingga karena tadi apa menimbulkan budaya positif buat anak-anak kita ya. Tadi sudah disampaikan ya, alhamdulillah sekolah kita itu termasuk sekolah yang mempunyai budaya positif itu luar biasa, bahkan sudah diadopsi oleh sekolah-sekolah negeri ya. Rekan kita ya yang dari sini ya, kemarin kebetulan satu kelas dengan saya ya, Ustadz Azhar Kusuma ya, masih ingat Ustadzah? Nah, itu beliau juga alhamdulillah mengadopsi pembiasaan-pembiasaan di sini itu di SD negerinya ya. Saya bilang Tat, saya bukan bilang Tat ya, karena sudah di luar Pak Azhar, kalau di sekolah negeri memungkinkan nggak sih sholat duha? Ternyata jawabannya memungkinkan sekali ya. Tinggal bagaimana wali kelasnya, gurunya itu mengkondisikan anak-anak. Jadi memang semuanya ya seperti tadi sudah dikatakan bahwa kita adalah sebagai seorang petani. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita itu punya karakter yang baik itu tergantung dari diri kita ya. Itu mungkin itu ya yang pembiasaan positif itu di SD itu banyak sekali, mulai dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah ya, itu seperti itu. Nah, di sini ada dua gambar ya. Saya minta pendapatnya ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa ya? Di sini ada gambar kesepakatan kelas. Dua-duanya adalah sama-sama kesepakatan kelas. Yang pertama itu datang tepat waktu, ya mengucapkan salam ya. Kemudian yang gambar satunya adalah kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, pertanyaannya mana yang merupakan keyakinan kelas? Coba saya minta pendapatnya Ustazah Yasmin. Saya yang kedua, Us. Kenapa, Us? Karena itu yang kedua, kami guru dan murid saling menyayangi, meyakini bahwa kita saling sayang dan akan menciptakan kenyamanan sehingga anak-anak akan patuh terhadap gurunya. Ya, terima kasih. Betul sekali ya. Tidak ada jawaban yang salah. Kita sama-sama di sini adalah untuk berdiskusi. Monggo Ustazah bisa. Yang merupakan keyakinan kelas. Gambar satu ada dua. Dua berarti. Kesepakatan kelas. Tidak kelihatan ya? Ustazah Nias kelihatan? Tulisannya burem. Oke. Ternyata dari belakang nggak kelihatan. Oke, saya minta pendapat Ustadz saja, Ustadz Wendy. Monggo silahkan. Kira-kira mana yang termasuk keyakinan kelas, Tad? Ya. Ya, ini termasuk saya. Jadi, untuk keyakinan kelas ya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ketika kita peduli,
tentunya akan menciptakan suasana yang nyaman juga. Kalau nggak peduli, ada yang gaduh, kemudian temannya nggak mengingatkan, menjadi kacau di kelas seperti itu. Ini adalah bagian dari pembelajaran di sekolah yang perlu diterapkan pada anak. Ya. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Ustadz Wendy maupun Ustadzah Yasmin. Jadi di sini ada 2 gambar ya. Semuanya adalah kesepakatan kelas. Tapi yang lebih cenderung kepada keyakinan kelas adalah gambar yang kedua. Iya. Kenapa gambar yang kedua? Di situ ada kata-kata saling menyayangi. Nah, ini yang akan kita terapkan kepada anak-anak kita ya, bahwa kita itu harus punya rasa saling menyayangi ya. Jadi ketika kita sudah menerapkan budaya ini saling menyayangi ya, ketika ada teman yang tidak punya pensil ya, kita pinjamin. Ada teman yang tidak bawa air minum ya, kita kasih minum, yaitu saling berbagi. Kemudian kami murid yang semangat belajar ya, sama ya. Di sini ada yang ingin kita terapkan adalah anak-anak untuk lebih bersemangat. Kemudian ini ya, kita bisa membuat tabel tentang keyakinan kelas dan kita bisa terapkan ini di kelas kita ya, yang kita sebut dengan tabel T dan tabel Y ya. Kemudian, nah tabel ini bisa kita buat bersama-sama dengan anak-anak kita di kelas ya. Misalkan ini dengan tabel Y ya. Jadi kita mengharapkan kondisi kelas kita itu yang terdengar adalah kata-kata yang baik ya. Misalkan dengan kata-kata permisi, minta tolong ya. Boleh saya pinjam pensilnya Mbak, boleh saya pinjam. Kata-kata yang terdengar di kelas kita adalah kata-kata yang positif. Kemudian perilakunya pun ya, perilaku yang positif juga ya. Seperti tersenyum ramah, memberikan salam ya, kemudian postur tubuh yang tenang. Jadi diharapkan kondisi ini itu ada di kelas kita. Nah, kita itu bikin ini itu bersama anak-anak kita. Kemudian yang terlihat juga sama ya. Tadi ya, adanya senantiasa berbuat baik, berbagi dan seterusnya. Atau kita bisa membuat tabel dengan bentuk seperti ini ya. Dengan bentuk tabel T ya. Jadi perilaku yang tampak di kelas adalah datang tepat waktu, menyapa teman ya, kemudian mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, ini yang kelihatan di kelas kita. Yang tidak nampak, apa yang tidak nampak sering hadir terlambat itu tidak akan kelihatan di kelas kita. Nah, ini ya. Jadi kita perlu membuat keyakinan kelas di kelas kita supaya budaya positif ini terus mengingatkan anak-anak kita ya. Kemudian selanjutnya ini tadi sudah ya. Nah, ini kira-kira nih di situ ada sebuah peraturan. Nah, keyakinan kelas apa yang akan kita sampaikan ke anak-anak kita? Mengembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira kita ingin mengajarkan anak tentang nilai apa itu? Ustazah. Tanggung jawab, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa yang akan kita terapkan di sini? Apa Ustazah? Saling menyayangi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, pintar, dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi, kemudian bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, ya, berjalan di kelas. Dengan berjalan di kelas dan koridor ya, maksudnya ini berarti menggunakan alas kaki kalau di luar. Berarti melatih tentang kedisiplinan, ya. Nah, ini
Betul semua ya yang Ustazah sampaikan ya. Inilah ya yang ini keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini yang akan kita bangun ya. Jadi rasa tanggung jawab, menghormati orang lain, disiplin, bersabar ya. Nah, ini yang akan kita bangun ke anak-anak didik kita ya. Jadi perlunya keyakinan kelas adalah lebih kepada motivasi melakukan itu karena kesadaran. Itu nggih. Kemudian selanjutnya ya. Nah, ini tentang keyakinan kelas, insya Allah sudah paham nggih, Ustadz-Ustadzah semua nggih. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan ini ya, membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita supaya terpenuhi dengan baik ya. Tentunya ya kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan kita? Yang pertama jelas ya, kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Seperti apa Ustadz-Ustadzah? Supaya kita bisa bertahan hidup. Ya, kita butuh makan ya. Hari ini ada yang belum makan siang? Sudah semua ya, alhamdulillah. Berarti kebutuhannya sudah terpenuhi ya. Kebutuhan untuk makan, berpakaian, punya tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan hidup. Dan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini ya, kebutuhan kasih sayang ya. Kita di sini ya sebagai guru adalah orang tua bagi anak didik kita. Kalau di rumah mereka itu orang tuanya adalah orang tua kandung ya, ada ayah, ibu. Di sini anak kita itu banyak ya. Saya sering katakan kepada anak-anak saya ya, nah kalau kalian berbuat salah pasti yang dipanggil itu ustazah, karena ustazah itu orang tua kamu di sini ya. Jadi mari bekerja sama supaya apa? Supaya kalian bisa nanti berakhlak baik. Kalau ada apa-apa silahkan laporkan ke ustazah sebagai orang tua kalian di sekolah. Jadi mereka ya itu punya hak untuk kita sayangi ya, dan kita harus menyayangi anak-anak diri kita. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Nah, ini kebutuhan penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan berprestasi. Jadi semua anak itu tadi sebenarnya punya bakat sendiri-sendiri ya. Jadi semua anak kita kasih kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin ya. Jadi tidak ada yang merasa aku saja itu seperti itu. Jadi kita kasih kesempatan yang sama kepada anak-anak kita. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal yang baru. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Ya, jadi di sini anak-anak kita ya, anak-anak SD memang mereka itu suka bermain, suka bercanda. Tinggal kita bagaimana mengarahkan. Ada saatnya untuk belajar, ada saatnya untuk bermain. Nah, ini ada sebuah cerita ya, nanti kira-kira kita sebagai guru apa sih tindakan kita ya terhadap cerita ini ya. Ini ada Dinda. Dinda itu seorang anak kelas 3 SD ya. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, Dinda itu menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Di sini nggak ada ya yang namanya Ustazah Rani ya. Nah, ini hanya sebuah cerita. Menurut Anda, kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban Dinda nanti seperti ini, nanti saya tampilkan. Apa sih jawaban Dinda ya? Jadi Dinda ini anak kelas 3, pulang-pulang sekolah nangis. Biasanya kita dapati ya, anak-anak kita pulang nangis cerita sama ibunya, kadang ustazahnya malah nggak tahu. Ya, oh iya ngapunten, akhirnya yang ngapunten, terus kita nanti cross-check-nya pagi hari. Nah, menurut Anda, kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Nanti saya tampilkan.
Bila Anda berada pada posisi Bu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda, jadi ibunya cerita sama usadahnya tentang perasaan Dinda hari itu dan apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhannya terpenuhi. Ya, tadi kan kebutuhannya banyak ya. Jadi Dinda udah paham gak? Ini ceritanya Dinda pulang sekolah nangis, terus cerita, Bu, cerita macam-macam. Akhirnya Dinda bilang begini nih. Bu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Ya, itu apa cerita Dinda ke orang tuanya. Ya, sebenarnya Dinda ini dia butuh kebutuhan dasar kesenangan. Nah, ketika ustadz-ustadzah mendapatkan cerita ini, kira-kira bagaimana sih tindakan ustadz-ustadzah ketika diceritakan ini ya sama ibunya? Ustazah ngapunten, anak saya tadi pulang kok nangis ya Us? Iya, itu katanya kok ini, Dinda tadi bersenandung memang ketika pelajaran. Terus Ustazah bilang harus tidak boleh bersenandung, harus tenang kelasnya. Nah, kira-kira ketika ustadz-ustazah dilapori seperti ini, apa yang akan ustazah katakan kepada Ibu Dinda? Kalau dari saya, mungkin saya akan bilang ke Dinda supaya boleh bersenandung, tapi di saat butuh di pelajaran yang boleh lain bersenandung, tapi tidak di saat yang mungkin itu sedang mengerjakan tugas. Jadi boleh bersenandung, tapi tidak ketika sedang mengerjakan tugas. Ya, boleh bersenandung tapi ketika tidak mengerjakan tugas. Ustazah Vicky? Ya, hampir kayak Ustazah Vicky, mungkin saya bisa menyampaikan ke Dinda bahwa untuk mendapatkan kebutuhan kesenangan tersebut, misalkan bersenandung atau bernyanyi bisa dilakukan bersama waktu istirahat mungkin, karena mungkin ketika mengerjakan tugas kan juga namanya juga butuh untuk tenang. Terima kasih Ustazah ya, jawabannya betul semua. Jadi yang kita katakan ya, karena tadi Dinda butuh kebutuhan kesenangan ya, kita boleh memuji dulu. Masya Allah Dinda suaranya bagus sekali kamu. Nanti kan anaknya kan senang ya dipuji Ustazahnya. Tapi alangkah baiknya ketika Dinda bersenandung itu ketika jam istirahat atau pas pelajaran kesenian. Kan biasanya kalau kesenian ada nyanyi ya, terus seperti itu. Kemudian ya, dari cerita tadi Dinda juga bilang, Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya, mungkin kalau kita ya, Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai bros baru. Ya. Itu sebenarnya kan Dinda butuh kebutuhan kasih sayang, rasa untuk diterima, ya itu seperti itu. Kira-kira apa yang akan Ustadz katakan? Kalau misalkan dapat laporan seperti itu, wah bu gurunya orang nyapa aku, padahal aku pakai bros baru. Kira-kira apa Tat yang disampaikan ke Dinda? Mungkin poinnya sama kayak nomor 1. Jadi pertama dipuji dulu, disapa dulu, kemudian dipuji tentang bros di jilbab yang baru. Iya. Terima kasih, betul sekali ya. Jadi iya, anak itu kadang butuh pengakuan. Wong kita saja maaf, kadang nih ada ustadz-ustadzah yang jilbabnya baru, dicuekin sama teman sebelahnya aja kadang merasa tidak, tidak sayang. Padahal kalau misalkan nih Ustazah Yati pakai jilbab baru, terus saya bilang, Masya Allah Ustazah jilbabnya baru, bagus sekali, beli di mana Us? Nanti kan Ustazah Yati akan bercerita dengan senang sekali. Oh ya saya beli di sini, harganya berapa Us? Oh harganya sekian, nitip dong kalau ke sana lagi. Ya, dia merasa kebutuhan tadi merasa diterima itu sudah terpenuhi ya. Begitu nggih? Kemudian selanjutnya ya biar cepat. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru saja. Berarti ada kebutuhan dasar kebebasan yang belum terpenuhi oleh Dinda. Kira-kira nih
apa yang akan dikatakan oleh Ustazah Novi ketika menjumpai ya murid seperti itu. Ada yang bilang, aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu aja sih? Kira-kira apa, Us? Ditanyakan ke siswa, kamu bosannya di bagian apa? Apakah mengerjakan soal plus bosan? Baiklah, mari kita ice breaking dulu. Oke, ya. Ya, bagus ya. Jadi betul sekali ya disampaikan Ustazah Novi ya. Jadi ketika anak-anak bosan, kita tanyakan kenapa sih bosan, bosannya kenapa? Ya, itu seperti itu. Dan yang terakhir ya, Dinda berkata, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah Bu Guru menunjukkan ke teman-teman di depan kelas. Aku kan malu ya Bu ya, masa sih gambarku nggak rapi? Ditunjukkan sama Bu Guru di depan kelas, kira-kira ya kalau Dinda nangis seperti ini wajar. Karena apa? Ini ya, tadi kebutuhan penguasaannya tidak diakui oleh gurunya. Nah kira-kira nih Ustazah Riza nih, dari tadi ditunggu komentarnya. Alhamdulillah ini ada. Kira-kira apa yang akan Ustazah Riza katakan ketika menemui murid yang seperti ini, pulang sekolah nangis, ya katanya seperti itu. Bagaimana Ustazah? Menurut saya akan menenangkan anak tersebut, menenangkan anak itu dan mengatakan mungkin yang Bu Guru adalah memberi motivasi ke kamu agar kamu bisa berlatih menggambar lebih baik lagi. Seperti itu saja. Oke, terima kasih. Memberikan motivasi lagi ya. Jadi tadi betul semua yang dijawab Ustazah semua. Jadi ketika ada anak yang nangis, kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, kok malah Ibu Guru menunjukkan, ya. Mungkin kalau ini memang sudah terjadi ya, kita minta maaf Dinda, maaf ya Ustazah memang kemarin menunjukkan gambar itu, tapi insya Allah Ustazah tidak berniat untuk menjelekkan gambar kamu. Gambar kamu sudah bagus kok, cuma tinggal mungkin pewarnaannya harus dirapikan lagi. Dan kita pun jangan sampai ya melakukan ini ya, membuat malu anak-anak di depan kelas ya, di depan teman-temannya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa mempraktekkan bersama-sama ya, karena di sini pun sekali lagi bukan saya berdiri di sini itu yang paling benar, paling pintar. Kita sama-sama belajar, karena setelah saya memang mengikuti pendidikan guru penggerak ya, awalnya memang sempat stres ya Ustazah, tapi setelah mengikuti Masya Allah ternyata saya sebenarnya sudah 10 tahun lebih ngajar di SDIT, tapi ternyata saya belum bisa menjadi guru yang baik. Padahal sayang sekali ketika kita mengajarkan anak-anak kita yang seharusnya menjadi amal jariah kita, yang menjadi ladang pahala kita, tapi kita mengajarnya hanya formalitas, kemudian hanya yang penting saya sudah ngajarin, jam selesai saya pulang, itu nggak seperti itu. Tapi ada nilai ya, nilai yang harus kita emban di sini ya, amanah kita sebagai guru, itu seperti itu. Jadi itu saja ya, nanti insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana kita menangani anak-anak didik kita ya yang banyak masalah, kemudian sering gaduh ya, bagaimana sih kita supaya menangani anak-anak kita dengan tepat. Nanti insya Allah akan lebih lanjut dijelaskan oleh Ustazah Zumaroh. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ustazah. Gimana Ustazah, yang disampaikan Ustazah Ida tadi sepertinya relate ya sama kejadian sehari-hari di sekolah kita ya. Ada ya yang seperti itu ya. Jadi tambahan ilmu baru bagaimana mengatasi ketika mendapati anak-anak yang seperti itu gitu ya. Terima kasih jazakillah khair kepada Ustazah Ida yang sudah menyampaikan materi keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Zumaroh SPDI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana Ustadz Ustadzah, masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Coba dilihat satu persatu wajah-wajahnya. Masya Allah. Sudah kelihatan lelah sih. Tapi masih semangat ya. Tadi kata Pak MC katanya yang kita bahas itu relate sekali, nggih. Sangat sesuai dengan yang kita hadapi sehari-hari. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan materi ini, maka pepatah bahasa Arab mengatakan, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tak berbuah. Kalau kita punya pohon, kemudian pohonnya kita rawat, tadi seperti menurut Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa guru itu fungsinya seperti petani atau tukang kebun. Sedangkan anak didik kita itu diibaratkan seperti bibit-bibit tanaman. Tetapi kemudian ketika kita merawat tanaman dari mulai bibit dan tumbuh, kemudian besar, yang kita nantikan kalau kita menanam pohon buahnya, yang kita nantikan adalah tentu adalah munculnya buah. Pagi hari kita nyapu nih ya, res-res itu daun yang kering, kemudian kita siram. Tapi kemudian kalau kita nantikan sekian lama, sekian purnama kita nantikan buahnya tapi tak kunjung berbuah, maka biasanya si pemilik pohon akan berpikir, lebih baik ditebang aja lah, capek-capek nyapuin ya. Nah, jadi pepatah bahasa Arab itu nanti mari kita terapkan. Di tahun ajaran baru nanti, ya di awal kegiatan MPLS, biasanya kan Ustadz Ustadzah nanti akan membuat di awal-awal itu di MPLS itu bersama dengan murid-murid akan membahas tentang biasanya kalau dulu-dulu biasanya bahasanya adalah peraturan kelas ya, atau kesepakatan kelas. Nah, nanti karena tadi sudah mendapatkan materi dari Ustadzah Ida yang sangat jelas sekali, maka kita akan merubahnya menjadi keyakinan kelas. Kalau secara teorinya itu tergantung dengan jenjang kelasnya. Kalau kelas 1 mungkin keyakinan kelasnya tidak usah banyak-banyak dulu. Cukup 1, 2, 3 ya. Dan jangan lupa ditulis dihias dan ditulis di papan di tembok ya, yang bisa terbaca oleh semua orang, semua guru yang hadir di kelas tersebut. Jadi tidak ada kejadian kalau wali kelasnya misalkan kondisi orang kan tentu ada abdonnya, tidak mungkin sehat terus. Apabila suatu ketika ada guru wali kelasnya yang berhalangan hadir, maka kelas tetap kondusif. Karena guru yang menggantikan bisa membaca keyakinan kelasnya ini. Dan dipastikan murid-muridnya sudah sangat memahami, karena proses membuat keyakinan kelasnya juga murid-murid dilibatkan. Demikian juga nanti insya Allah ke depan untuk guru-guru, kalau saya sebagai kepala sekolah membuat keyakinan kalau wali kelas membuat keyakinan kelas, kalau saya membuat keyakinan sekolah ya. Nanti ustadz-ustadzanya di IHT pertama nanti kita akan bareng-bareng merumuskan kira-kira keyakinan sekolah yang seperti apa yang akan kita terapkan. Udah tadi materinya Ustadzah Indri tentang motivasi, ada 3 motivasi dari luar itu ada 2 macam. Seseorang melakukan sesuatu karena takut hukuman, takut dipanggil kepala sekolah. Seseorang melakukan sesuatu karena mengharap imbalan reward. Ya biar dapat reward, nanti kan Ustadzah Zoom kan ngerekap 1 semester. Nah, kita sebaiknya nanti kata Ustadzah Indri kita sebaiknya atau semoga nanti bisa melakukan sesuatu karena mendapatkan motivasi dari dalam, yaitu karena kita ingin menjadi manusia yang berbudi ya.
Kemudian dalam penerapannya tentu menegakkan budaya positif itu tentu ada, tidak melulu manis-manis ya Ustadz. Pasti nanti kita akan mendapati guru atau kalau saya guru, mendapati siswa yang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan. Nah tadi Ustadz Aida juga sudah menjabarkan dengan sangat jelas bahwa ternyata segala sesuatu tindakan itu yang terlihat di luar itu tindakannya seperti itu. Yang tidak terlihat adalah mungkin dari 5 kebutuhan dasar manusia ada 1 atau 2 kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah ini sebagai guru kita harus memahami. Jadi semoga setelah mendapatkan materi ini kita tidak gampang menghakimi siswa atau menghakimi guru ya. Tidak gampang menjudge. Ya, saya punya videonya tapi kok tak cari di link itu enggak ada ya. Next. Ini tadi ya konsep inti budaya positif itu banyak sekali. Terima kasih Ustazah Idris sudah menyampaikan banyak. Ada 8 dan saya hanya 2. Alhamdulillah ya. Jadi sudah paham ya, sudah sangat jelas sekali nggih. Saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah ini di dalam mengontrol perilaku murid-murid kita itu seorang guru setidaknya ada 5 tipe atau ada 5 posisi. Nanti kita bisa merenung, introspeksi, kira-kira biasanya ketika kita menghadapi permasalahan siswa atau kasus siswa, kira-kira kita mengambil posisi yang mana? Yang pertama ada posisi sebagai posisi sebagai penghukum. Ya, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah dan yang ketiga posisi sebagai teman, keempat posisi sebagai pemantau dan yang terakhir posisi sebagai seorang manajer. Nanti dari kelima posisi ini yang paling bagus yang mana? Ya, diharapkan kita mempraktekkan, tidak dipraktekkan semuanya. Ya. Kita ambil satu yang paling bagus. Atau kalau mentok-mentoknya misalkan coba tebak-tebak dulu ya. Tebak-tebak berhadiah. Tebak-tebakan dulu sebelum dapat materinya. Kira-kira dari 5 posisi ini yang paling sesuai, paling diharapkan itu yang mana? Kata Ustadz Dian sebagai teman. Kata Ustadzah Yati, teman. Kata Ustadz Son Haji, teman. Kata Ustadz Riflan, teman. Ya. Kata Ustadzah Faila, kira-kira dari 5 posisi ini nanti kita akan mengambil posisi yang mana? Teman. Ustadzah Naila, Ustadzah Nela dari kelima posisi ini, kira-kira Ustadzah Nela nanti atau yang kemarin-kemarin Ustadzah Nela lakukan itu posisi sebagai di dalam mengontrol murid, mengontrol perilaku, atau ketika kita menjumpai murid kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Atau guru, kalau guru tidak melakukan sesuai dengan keyakinan sekolah, kira-kira sebagai kepala sekolah harusnya mengambil posisi sebagai ada yang pemantau, ada yang teman. Ustadzah Sali sebagai manajer. Ustadzah Mias manajer. Oke, nggak ada yang milih penghukum? Siapa? Oh, ada yang milih penghukum, siapa? Oh ya, Ustadzah Nana milih penghukum ya, nggak apa-apa. Pembuat merasa bersalah ada. Nanti kalau di rumah sama di sekolah kira-kira kita memilihnya beda apa sama? Kalau dengan murid kita milihnya teman, kalau dengan anak sendiri milihnya penghukum.
Nah, ini mendadak, ini nulisnya mendadak. Penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kayak tadi ada anak yang tidak pakai sepatu warna hitam. Kalau penghukum biasanya, karena kamu tidak menggunakan sepatu warna hitam, maka selama 1 hari full kamu dilarang menggunakan sepatu. Itu dia, guru yang seperti itu berarti mengambil posisi sebagai penghukum. Ya. Dan tadi apalagi lari 10 atau hormat, tidak menggunakan atribut upacara dengan lengkap, kemudian dihukum hormat selama 1 atau 2 JTM. Itu penghukum. Biasanya ciri-ciri hukuman itu tidak related dengan jenis kesalahannya. Kalau konsekuensi itu relate dengan kesalahannya. Karena tadi pelanggarannya menumpahkan gelas, kemudian sebagai konsekuensi dia ngelap. Atau terlambat mengikuti pelajaran PJOK, konsekuensinya adalah lari lapangan sebanyak 2 kali putaran. Itu kan related dengan jenis kesalahannya, karena PJOK memang memerlukan pemanasan. Karena terlambat, jadi dia sudah ketinggalan sesi pemanasan. Kemudian kalau biasanya ini ngomongnya kenceng, matanya melotot, ya, nafasnya terengah-engah. Biasanya kalau penghukum itu marah, ya. Kemudian bilangnya kayak gini, terlambat lagi, lagi, gimana ya? Ustaz Dian gimana Ustaz Dian? Ya. Kapan bisa datang tepat waktu? Tiap hari terlambat terus. Oh, kielakonik ya. Kayak gitu ya atau ya. Lagi-lagi kamu, nih tulisannya kamu terus nih tiap hari nih. Penghukumnya biasanya kayak gitu ya. Ini penghukum. Jadi sebaiknya kalau penghukum kita skip ya. Jangan dipraktekkan. Kemudian berikutnya, pembuat merasa bersalah. Ini biasanya orangnya kalau kita mengambil posisi ini ngomongnya sih halus, lembut, nggak marah, tapi membuat anak yang diajak ngomong itu jadi rendah diri, merasa bersalah, merasa berdosa. Biasanya ngomongnya seperti ini. Contohnya Adi ya, Adi yang terlambat, senang ini terlambat. Adik, kamu ini bagaimana sih? Kamu kan sudah berjanji sama ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa sih senang sekali mengecewakan ibu? Kamu nggak kasihan sama ibu? Nanti ibu dipanggil kepala sekolah kalau muridnya suka terlambat. Itu kan anaknya kan, iya bu, maaf bu. Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah. Apakah posisi ini juga bagus atau kurang bagus Ustazah? Kurang ya. Walaupun ngomongnya halus, tapi kan menjadikan anaknya kayak, iya aku kok selalu berbuat salah sih, aku nggak pernah. Akhirnya muncul identitas gagal. Nggak pernah bagus, nggak pernah pinter. Ya Allah, kamu kenapa sih mas? Sudah diterangkan bolak-balik, kok nggak bisa-bisa. Lah teman-temannya sudah pada bisa, kamu belum bisa, ngomongnya halus, kayak nggak marah-marah. Tapi anaknya muncul identitas gagal. Ya aku kok selalu orang pinter, selalu terlambat. Atau ya Allah mas, kamu kok senengannya kepenekan. Penekan terus. Lari-lari ke sana ke sawah. Ustazahnya capek. Ya. Nanti teman-temannya kamu yang di kelas gimana Ustazah tinggal. Nah, gitu. Nah, tadi banyak yang milih di posisi ini. Teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Biasanya guru dengan posisi teman, kalau ada anak yang melanggar, dia akan mengatakan, kamu kenapa terlambat lagi? Ya maaf tadi malam itu tidurnya kemalaman, habis ada hajatan sih di rumah. Ya sudah, besok jangan diulangi lagi ya. Kan kamu sudah janji sama bu guru, besok-besok nggak akan terlambat. Kayak menganggapnya kayak teman, ya. Tapi kurang bagusnya, biasanya kalau di dalam satu sekolah itu, nanti dia ketergantungan dengan guru yang tadi mengambil posisi teman. Dia tidak akan bisa diarahkan oleh guru yang lain. Kalau dengan guru tadi dia nurut, kalau dengan guru yang lain kurang nurut. Kemudian posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau orangnya gestur tubuhnya biasanya kalau posisi guru yang mengambil ini gestur tubuhnya itu wajahnya datar, tegas, nggak minyak-minyi, ya. Biasanya kayak gini. Tadi kasusnya Adi ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajarannya? Nanti Adi jawabnya, tahu Pak. Terus kamu terlambat berapa menit ini? 15 menit. Apa kamu sudah tahu konsekuensinya? Nah, ini hubungannya dengan konsekuensi. Biasanya berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Karena kamu datang terlambat 15 menit, jam CB terlewat, maka kamu harus tetap mengikuti jam CB tapi sendirian. Di luar mana? Di luar teras. Ini yang sering kita praktekkan. Konsekuensinya apa? Ada anak yang tidak menjawab tidak selesai tugasnya, kemudian harus merelakan waktu istirahatnya. Karena kamu belum selesai, maka sebagai konsekuensi yang lain boleh istirahat, kamu tetap di kelas mengerjakan sampai selesai. Biasanya anaknya akan nurut. Kalau yang takut, ada juga yang nggak adil Ustazah. Oh, ini haknya anak kok makan snack dilarang. Itu tapi sambil mudeng-mudeng mengerjakan. Ya. Kemudian posisi yang terakhir adalah ini sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan seorang manajer ini sudah punya keterampilan sebagai teman dan sebagai pemantau. Jadi dari kelima posisi ini, kira-kira posisi mana yang letaknya paling tinggi, paling ideal? Manajer. Di bawahnya manajer, pemantau. Di bawahnya teman. Ada kalanya anak-anak tidak bisa kalau kita manajer. Khususnya kelas 1, 2 mungkin susah kalau manajer ya. Jawabannya meranam. Nah, mungkin kita ambil pemantau tidak apa-apa. Nah, tidak harus manajer. Idealnya manajer. Nanti berlatih teman, berlatih pemantau, dan idealnya adalah sebagai manajer. Jadi guru itu emang manajer juga. Kalau kepala sekolah adalah manajer untuk sekolah, kalau guru manajer di kelas. Ya. Nih contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya sama, siswa tidak dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu karena asik mengobrol dengan teman. Ini juga sering terjadi. Dan kalau penghukum marah-marah, lari keliling lapangan 10 kali. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali Ustadz harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan Ustadz. Ada statement kamu selalu saja mengecewakan. Anaknya kan merasa bersalah. Kalau teman, gimana tadi? Kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ustadz atau Ustadzah ya.
Ya sudah, nggak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi. Dan kalau sebagai pemantau, konsekuensinya. Kamu sudah melanggar peraturan kelas. Kamu tahu konsekuensinya? Kamu belum boleh istirahat. Kamu harus menyelesaikan tugas kamu dahulu. Dan kalau seorang manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi diajak apa? Kalau manajer diajak apa anaknya? Diajak komunikasi, diajak berpikir untuk mencari tahu kira-kira solusinya apa. Mirip-mirip ini, mirip-mirip coaching. Apa yang dulu kita belajar itu. Tapi kalau coaching itu untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki anak, tapi kalau ini nanti posisi manajer dan prakteknya namanya restitusi, itu mengcoaching anak dalam rangka untuk anak bisa melaksanakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mbak Ustadz Ustada interaktif dengan Ustadz Ustada ya. Kira-kira kalau ada guru ngomongnya kayak gini, posisi kontrol apa ke aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, ini pembuat merasa bersalah. Kalau ini melotot matanya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Gambarnya pas apa enggak? Nyari gambar guru lagi, Bu. Kemudian, nah ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ambil posisi apa? Manajer. Relatednya sama gambarnya ya. Nah, orangnya tenang. Nah, ambil buku kayak gini mau ditulis sih, ya. Ditulis kasus anak. Guru harus menulis buku kasus ya. Kalau nanti melaksanakan restitusi ditulis. Nah ini, ayolah lakukan demi Ustada ya. Ini posisi kontrol sebagai teman. Kayak siapa nih, cantik sekali. Kemudian, nah ini, kamu tidak akan pernah dapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ini posisi sebagai pemantau karena ada konsekuensinya. Kalau nggak mengerjakan tugas ya mana mungkin dapat nilai. Tadi sudah ya, nanti kayak gitu prosesnya. Nah ini restitusi. Restitusi ini materi lanjutan dari materi yang tadi. Setelah kita mengetahui ada 5 posisi kontrol dan kita memilih manajer, maka seorang manajer akan melaksanakan praktek restitusi. Restitusi dipraktekkan tidak di hadapan teman-teman yang lain. Diajak bincang-bincang santai. Ya, dan tidak dipraktekkan untuk siswa saja sih sebetulnya. Ke anak-anak kita di rumah juga bisa. Oke. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Penekanan pada restitusi bukanlah bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, tapi menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi penekannya bukan membantu murid agar murid bisa berperilaku menyenangkan bagi teman-temannya, bukan. Tapi membantu murid agar murid menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi ada banyak ini ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan dan lain sebagainya. Nah ini, di dalam melaksanakan restitusi, ada yang disebut namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu artinya tahapan-tahapan
yang dilakukan oleh seorang guru atau kepala sekolah atau orang tua itu di dalam melakukan praktek restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya dengan perwujudan kalimat-kalimat yang seperti ini. Berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Jadi anak tidak akan merasa aku itu anak yang nggak benar, anak yang nggak baik. Orang lain belum melabeli, anaknya melabeli diri sendiri dulu. Aku nakal kok pancen. Ya. Nah, kita sebagai guru ketika mempraktekkan restitusi, kita kuatkan ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Ustadz-ustadzah juga pernah melakukan itu, atau dengan kalimat ini. Ustadz-ustadzah tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi ustadz-ustadzah ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kalau kita dengarkan dulu dia bercerita apa, nanti kamu berhak merasa seperti itu. Kadang kan ada anak misalkan mukul temennya, kita restitusi, kemudian anaknya, Mas, tadi ustadzah mendengar katanya kamu di kelas marah-marah. Nanti anaknya cerita, ya tadi aku marah-marah. Terus tadi marah-marahnya kamu ngapain aja? Oh, tak tonjok temennya. Oh ya Allah, ditonjok temennya. Iya, aku berantakin bangku-bangkunya. Kira-kira kamu melakukan seperti itu karena apa, Mas? Habis aku dituduh sih, gitu, misalkan. Nanti gurunya dituduh apa? Misalkan, aku dituduh nggak mau piket, jadi aku marah. Padahal aku piket. Hanya saja mereka datangnya nggak. Pas aku piket mereka belum datang, aku dituduh. Nanti gurunya mempraktekkan menstabilkan identitas, bilangnya, wajar sih kalau kamu marah. Dituduh itu nggak enak ya? Iya, Nah ini nggak apa-apa, distabilkan dulu identitasnya. Ya, tapi kemudian nggak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ ya, berarti nggak apa-apa marah-marah. Tapi kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Validasi tindakan yang salah. Ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini ada kaitannya dengan materinya Ustazah Ida tadi. Memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Iya, jadi emang semua itu saling terkait. Dengan ditandai dengan menanyakan kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk. Misalkan ada anak yang marah-marah, kemudian dia hanya marah-marah lewat verbal. Nanti gurunya bisa, padahal tapi Ustazah bersyukur loh. Kamu hanya marah-marah lewat kata-kata ya. Tadi nggak mukul temennya kan? Enggak lah masa aku mukul sih? Aku tadi ngomong kenceng tapinya aku malah ngomong binatang-binatang Biasanya anak kalau gitu, yang penting nyaman. Karena tadi merasa tidak dijat, tidak dihakimi kan nyaman. Akhirnya bisa mengalir cerita-cerita. Berikutnya kalau sudah nanti diingatkan. Kira-kira yang kamu lakukan tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Nah, apa keyakinan kelas kamu? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau juga kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Nah, ini contohnya. Nanti Ustazah ini juga ditampilkan. Salam Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bos. Alhamdulillah. Mbak Medina, Ustazah mendengar. Ini kurang, nanti dikritisi ya. Ini belum betul sekali. Aku nggak ngafit aku cuma mau pergi aja, tidak ada yang tiket. Oh, Mbak Medina yakin nggak naruh itu belum tiket? Yakin sih enggak, aku cuma dapat laporan dari teman-teman. Dan aku sebagai ketua kelas harus pengen pergi ya. Oh, sudah paham. Berarti Mbak Medina itu
karena tanggung jawab pakai ini. ketua kelas ya. Pakai ini. Jadi caranya Mbak Medina ngatur Mbak Naura bagaimana? Aku mau kerja mengusahakan dana juga biar cukup tiket. Begitu. Karena ini ya karena tanggung jawabnya sebagai ketua kelas ya. Di identitasnya ketua kelas. Jadi kalau dia merasa ada murid temannya yang tidak tiket kan dia merasa bertanggung jawab. Distabilkan di situnya. Kesalahan itu kira-kira perbuatan yang baik atau kurang baik ya? Yang baik ya. Seharusnya bagaimana yang dilakukan Mbak Medina? Kita harus cek dulu laporan itu benar atau enggak. Begitu, iya. Kemudian Mbak Medina mungkin nggak pakai skrip karena pakai skrip nggak malah gagal tuh saya mengalir dialognya. Keyakinan kelas kita. Enggak. Keyakinan kelas kita mana yang kira-kira Mbak Medina langgar? Aku udah melanggar keyakinan kelas yang nilai menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Kemudian berikutnya nanti apa rencana Mbak Medina? Aku harus minta maaf sama Naura. Masya Allah. Ya. Nah ini langsungin aja wis. Ini tak kasih, tak suruh. Assalamualaikum refleksi. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh di share itu us Padletnya us. Padlet. Biasa dipanggil Medina. Saya murid dari kelas 5A. Cerah ya. Dan saya bersekolah di SDT Buadi Malang. Perkenalkan nama saya Naura Ismira Pelaria. Biasa dipanggil Naura. Saya murid dari kelas 5A dan bersekolah di SDT Buadi Malang. Kami sangat senang sekolah di SDT Buadi karena setiap kami ada masalah, ada teman, kami tidak disalahkan, melainkan kami dibimbing dan diberi waktu untuk berpikir dan merenung, sehingga kami menyadari kesalahan kami dan juga bisa menemukan solusi atas masalah kami. Sehingga kami pun selalu rukun sesama teman dan kelas pun menjadi lebih kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, jargonnya itu. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semangat Ustadz semuanya. Saya juga termotivasi mengikuti guru penggerak, juga ingin memberi contoh kepada Ustadz semuanya bahwa belajar tidak terkendala dengan usia. Demikian, terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan atas antusias Ustadz semuanya, kehadirannya, dan semuanya mudah-mudahan tolabul ilmi kita pada siang hari sampai sore ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita diberi kekuatan untuk bisa menerapkannya. Ya, demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Jazakillah khair, kami ucapkan kepada Ustazah Siti Sumaro SPDI yang sudah menyampaikan dua materi terakhir dari konsep inti budaya positif, yaitu posisi kontrol guru dan restitusi. Dari semua materi yang sudah disampaikan oleh ketiga pemateri kita, saya menyimpulkan ya, intinya sebenarnya budaya positif di sekolah itu sudah ada, sekolah kita ini sudah ada, ya. Tinggal bagaimana menumbuhkan motivasi, keyakinan, dan konsistensinya. Gitu saja. Ya, itu saja mungkin dari saya. Alhamdulillah, semua rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Selanjutnya kita menginjak acara yang terakhir, yaitu penutup. Berhubung waktunya juga sudah sore dan masuk waktu asar juga. Ya. Mari kita bersama-sama tutup acara kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata dalam segala penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.